Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran Sirah An-Nabawiyah, sejarah manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita sudah membaca sedikit bagaimana kaum musyrikin melawan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi menjaharkan dakwanya di tahun keempat. Dan mereka mendebati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Sudah kita sebutkan bagaimana mereka mendebati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak sekali perdebatan. Dan mulailah di tahun keempat itu orang-orang Quraisy memusuhi Nabi, menyiksa orang-orang yang lemah yang masuk ke dalam Islam. Semua terjadi pada tahun keempat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penderitaan kaumnya yang beriman pada beliau. Maka ada sebuah kejadian tentunya yang bersejarah di dalam Islam, yaitu Nabi mengarahkan mereka untuk berhijrah. Tapi bukan ke Madinah, ini hijrah pertama. Sekaligus sebentar di tahun yang sama terjadi hijrah kedua, yaitu hijrah ke negeri Habasyah di Afrika sana. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma kathural muslimun wa khafa minhumul kuffar, tatkala Nabi berdakwah dengan terang-terangan dan kaum muslimin tambah banyak, kaum muslimin tambah ramai yang masuk ke dalam Islam, orang-orang kafir mulai khawatir, mulai takut. Maka kata Ibnu Qayyim, ishtadda adahum lahu sallallahu alaihi wasallam, maka makin keras gangguan mereka kepada Rasulullah. Cuman Rasulullah, sebagaimana nanti akan diceritakan oleh Ummu Salamah, dilindungi oleh pamannya, juga termasuk pemuka Quraisy, Abu Thalib. Iya. Maka ketika itu terjadi, mulai besar gangguannya kepada Rasulullah dan juga fitnatuhum iyahum, siksaan mereka terhadap muslim, orang yang masuk Islam.
Fa'adina lahum Rasulullah fil hijrah ilal Habasyah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Inilah hijrah pertama yang terjadi sebelum hijrah yang terkenal. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan kebanyakan ahli sejarah menukil hijrah pertama ini bertepatan dengan bulan Rajab tahun kelima setelah Nabi kita diutus. Kan tahun keempat Nabi mendakwakan Islam secara terang-terang. Mulai banyak masuk Islam. Orang musyrikin mulai menyakiti Muslim. Maka di tahun kelima, waktu itu di bulan Rajab, Nabi tentunya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabat yang sudah masuk Islam untuk berhijrah ke Habasyah. Dan Nabi jelaskan pada mereka, inna biha malikan la yadlimun nasa indah. Sesungguhnya di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang dia tidak mendolimi orang-orang yang berada di negerinya. Artinya raja yang baik. Ini yang saya bilang tadi, tentu ini wahyu dari Allah. Karena kita tahu bersama Nabi kita tidak membaca dan tidak menulis. Tapi belum tahu ini dari mana? Tentunya dari Allah. Fahajar minal muslimina 12 rajulan wa arba' niswa. Maka terjadilah hijrah pertama, tapi ini sedikit sekali. Hanya 12 laki-laki, 4 perempuan. 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Berarti semuanya 16 orang. Siapa di antaranya? Utsman ibn Affan. Sahabat mulia. Khalifah ketiga. Di antaranya adalah Utsman ibn Affan. Wa awwal man kharaj wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah. Dialah Utsman ibn Affan di antaranya mereka itu. Dialah yang pertama sekali keluar dari Mekah. Karena para sahabat keluarnya tidak secara serentak. Karena kalau serentak ditahan oleh musyrik. Mereka keluar sembunyi-sembunyi dan sendiri-sendiri. Nanti di jalan baru mereka berkumpul. Utsmanlah yang pertama keluar ditemani oleh istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Istri pertama beliau ini. Karena nanti ketika Ruqayyah meninggal, beliau lagi menikah dengan putri kedua dari Rasulullah, ya, Ummu Kulthum. Iya, ini belum keluar. Pertama. Dan para sahabat yang lain tadi. Laki-laki 12 orang, perempuan 4 orang. Dan Ummu Salamah termasuk yang keluar. Ummu Salamah yang nanti ini termasuk perempuan yang awal-awal juga masuk Islam. Dengan suaminya Abu Salamah. Yang nanti pada ujungnya ketika meninggal suaminya, belum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummu Salamah bercerita sebab keluarnya mereka ke negeri Habasyah. Kata beliau, lamma dhaqat alaina Makkah. Tatkala Makkah itu mulai sempit terhadap kami. Wa udiya ashabu Rasulillah. Wafutinu, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah diganggu, disakiti, dan mereka diuji. Wara'au ma yusibuhum minal bala wal fitnah fi dinihim, dan mereka melihat apa yang menimpa mereka dari
ujian dan cobaan karena mereka masuk ke Islam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastati'u daf'a dzalika anhum. Dan Rasulullah tidak mampu membela mereka dari hal itu. Wa kana Rasulullah fi man'ati min qaumihi wa ammihi. La yasilu ilaihi mimma yakrahu mimma yanalu ashab. Adalah Rasulullah belum terjaga dari gangguan kaumnya. Ada pamannya, Abu Thalib, yang menjaga beliau dari kecil sampai besar. Nanti sampai beliau meninggal, sampai nanti Abu Thalib meninggal, di tahun yang kita akan sebutkan nanti. Jadi terus Rasulullah tidak dapat gangguan karena pamannya itu. Tidak ada sesuatu yang beliau tidak suka yang sampai kepadanya seperti ditimpakan kepada para sahabat. Maka kata Ummu Salamah, faqarajna arsalan, kami pun sepakat atas saran Rasulullah itu keluar secara berpisah. Keluar secara berpisah dan berkumpul di negeri Habasy. Dan Ummu Salamah berkata, "Fanazalna bi khairi darin ila khairi jarin aminin ala dinina walam nakhsha minhu dhulma." Maka kami pun, ini singkat cerita langsung, tidak diceritakan di perjalanan. Kami pun sampai ke negeri Habasyah. Kami turun di negeri terbaik. Tetangga-tetangga kami orang baik. Karena negeri Habasyah itu penduduknya Nasoro. Orang Nasoro lebih lembut kepada Muslim daripada Yahudi. Yahudi lebih keras, sebagaimana di Quran. Kami turun di negeri paling baik, tetangga-tetangga baik, kami aman terhadap agama kami. Tidak ada yang kami takutkan dari kezaliman. Ini disebutkan kadang kafir lebih baik daripada Muslim, tapi secara perlakuan manusia, kami tidak takut dizalimi. Kemudian waktu itu ada kejadian di Mekah, turun surat An-Najm kepada Nabi di Mekah. Saat mereka di tahun yang sama ini, mereka sudah tinggal enak di negeri Habasyah. Turun surat An-Najm kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di akhir ayat di surat An-Najm, di situ ada syariat sujud. Nabi membaca di tengah kaum musyrikin, dan Nabi sujud, dan orang musyrikin semuanya sujud. Saat turun ayat itu dan Nabi baca dan Nabi sujud, mereka juga ikut sujud. Sampailah berita ke mereka di negeri Habasyah bahwa penduduk Makkah semua sudah masuk Islam. Kan semua telah sujud. Ternyata itu berita tidak benar. Mereka sujud karena mereka mendengarkan ayat itu dan terbawa suasana, bukan karena dia masuk Islam. Tapi mereka akhirnya tadi itu kembali ke Mekah dengan mendengar berita itu. Ketika mendekat ke Mekah, ternyata beritanya berbeda. Kaum muslimin masih tetap disiksa. Maka di antara juga yang berhijrah tadi adalah Abdullah ibnu Mas'ud, termasuk anak muda yang masuk Islam awal. Di antara sahabat yang kembali dari negeri Habasyah, ada yang masuk Mekah, ada juga enggak. Hanya sampai di perjalanan dia enggak masuk Mekah, langsung kembali lagi ke negeri Habasyah. Di antara yang kembali adalah Abdullah ibnu Mas'ud.
beranikan diri untuk tetap masuk kota Mekah. Dan dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam, waktu itu Nabi lagi sholat. Nabi tidak jawab salamnya karena lagi sholat. Beliau tunggu dan setelah Nabi salam, dari sholatnya menjawab salamnya dan duduk bersamanya. Disitulah beliau bercerita tentang bagaimana mereka di sana. Dan gangguan untuk sahabat itu makin keras, apalagi yang kembali dari negeri Habasyah, yang masuk Mekah, disiksa oleh musyrikin. Maka kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka untuk berhijrah kembali ke negeri Habasyah. Dan hijrah kedua ini adalah ramai sudah, karena mendengar berita bahwa kami di sana aman. Kita bisa beribadah kepada Allah di negeri Habasyah. Maka di hijrah kedua ini keluarlah berhijrah selain anak-anak yang lahir di perjalanan dan selain anak kecil juga yang mereka bawa, itu semuanya berjumlah 83 orang. Ini hijrah kedua ini. Di tahun yang sama. Karena mendengar kebaikan penduduk Habasyah, mereka kaum muslimin ramai keluar. Tapi ini juga bermasalah. Orang-orang musyrikin Makkah malah khawatir akan hal tersebut, mereka akan tambah banyak keluar ke sana. Kan ini saja sudah 83 orang. Akhirnya mereka memutuskan untuk juga mengutus utusannya ke sana. Di antara yang mereka utus adalah Amr ibn As sebelum masuk Islam. Ya, nanti pada ujungnya juga beliau akan masuk Islam. Karena Amr ibn As termasuk orang pintarnya di Mekah. Demikian pula ada Amarah ibn Walid, 2 orang dia utus. Utus ke mana? Ke Raja Habasyah. Diceritakan oleh Ummu Salamah kisah panjangnya hijrah kedua ini. Lamma nazalna ardul Habasyah, tatkala kami sudah sampai di negeri Habasyah, ini sudah ramai sekali, 83 orang selain anak-anak. Jawar Nabiya khairu jarin Najasyi. Maka kami tinggal di negeri baik, tetangga-tangga baik. Wa amnan ala dinina. Kami aman terhadap agama kami. Wa abadana Allah la nu'da. Kami beribadah kepada Allah dan tidak disakiti. Tidak diganggu. Wala nasma'u syai'an nakrahu. Kami tidak pernah mendengarkan sesuatu yang kami tidak suka. Falamma balagha dzalika Quraisyan, tatkala hal itu sampai kepada Quraisy, tamaru ayyab'atu ila Najasyi bina rajulain jaladain. Maka mereka pun melakukan muktamar, yaitu pertemuan untuk memilih 2 orang pintar dari mereka yang akan bertemu dengan Raja Najasyi. Singkat cerita, supaya tidak terlalu panjang, karena kisah Ummu Salamah ini panjang.
Mereka utuslah dua orang itu. Dan tidak lupa mereka membawakan hadiah untuknya. Dan sebelum masuk ketemu dengan Raja Najasyi, mereka hasut dulu penduduk Habasyah. Penduduk Habasyah. Iya. Mereka berkata di setiap perjalanan itu, innahu qad saba ila baladil malik minna gilmanun subaha faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinikum. Sungguh telah datang ke negeri raja kalian ini anak-anak muda yang bodoh, subaha, orang bodoh. Mereka memecah belah agama kaum mereka. Mereka tidak masuk ke agama kalian. Ya. Mereka ke sini bukan untuk masuk Nasrani. Itu hasutannya. Waja'u bidinin mubtada'in la na'rifu nahnu wala antum. Mereka datang membawa agama baru. Kami tidak tahu itu agama apa. Dan kalian juga bahkan tidak tahu itu agama apa. Itu hasutannya. Inilah ciri ahli batin. Orang kalau sudah tidak benar begitu. Iya, mereka akan menghasut orang supaya benci yang benar. Itu kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Jadi jangan heran kalau ada yang benar, ya, dikatakan macam-macam terhadapnya. Itu jangankan sekarang, Nabi Muhammad saja dikatakan seperti itu. Itu hal biasa. Ujian untuk kita. Wa qad ba'atna ilal malik. Dia mereka jelaskan, kami telah diutus ini ke raja kalian. Dia cerita seperti itu. Iya. Datanglah waktunya untuk ketemu dengan Raja Najasyi. Sama. Iya. Ucapannya tadi. Dia jelaskanlah persis yang dia ucapkan di luar. Ini nanti di antara sebab yang membuat Amr bin As ketika masuk Islam, dia katakan kepada Nabi dengan syarat dilupakan yang telah lewat. Dan dia termasuk yang menghasut untuk menyakiti kaum muslimin dan mengembalikan mereka ke negeri Makkah. Termasuk Amr bin As. Iya. Dan termasuk orang yang tidak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu menghindar dari Nabi, tidak mau ketemu. Datanglah waktunya dia ketemu dengan Raja Najasyi dan menjelaskan semua seperti tadi. Seperti tadi. Telah datang ke negeri kalian anak-anak yang bodoh. Orang-orang yang tidak pintar berpikir, tidak menggunakan akalnya, mereka memecah belah agama kaumnya. Mereka tidak masuk ke agamamu. Mereka malah datang dengan agama baru. Kami tidak mengetahuinya, bahkan kamu tidak juga tahu. Karena para sahabat tadi belum menghadap ke Najasyi. Belum menghadap, mereka baru tinggal saja. Karena Raja Najasyi menerima siapa saja yang masuk. Iya. Dan ketika mendengar hal itu, iya, dan mereka tadi Amr ibn al-As dan Amarah ibn al-Walid menyalahkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya juga Nabi. Ini sikap dari Najasyi yang menunjukkan memang dia orang baik. Makanya dia masuk Islam nantinya. Tapi tidak ada yang tahu kalau dia Muslim dan disolati oleh Nabi di Madinah. Nanti ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal.
Dia raja yang baik. Ketika mendengarkan itu malah belum marah, dia marah. Kata Ummu Salamah, faghadiba an-Najasyi. Najasyi malah marah. Tsumma qala, setelah itu dia berkata, la wallahi. Ya, la uslimuhum ilaihim. Karena di antara ucapannya Amr bin As, tolong kembalikan semua mereka tadi ke Mekah. Suruh mereka pulang untuk menyerahkan diri mereka ke sana. Tapi Raja Najasyi bilang, tidak, demi Allah. Saya tidak akan menyerahkan mereka. Iya. Dan dia berkata, hatta ada fas'alu. Sampai saya panggil dulu mereka dan saya akan bertanya, apa benar yang kamu bilang? Akhirnya Raja Najasyi mengutus utusan kepada sahabat Rasulullah. Dipanggil menghadap. Maka para sahabat berkumpul dan bersepakat siapa yang akan bicara di hadapan raja. Di situ di antara yang pergi berhijrah itu ada Abdullah bin Mas'ud, orang-orang pintar ini. Ada, tapi masih muda. Ada Utsman ibn Maz'un, ada juga Utsman bin Affan, ada juga Ja'far ibn Abi Thalib, pamannya Nabi. Pamannya Nabi, saudara ayahnya, karena sebelumnya Ja'far sudah masuk Islam. Iya, sudah masuk Islam. Beliau memang terkenal dengan Asadullah wa Asadu Rasulullah, singanya Allah. Dan Khalid bin Walid itu kan Saifullah wa Saifur Rasulillah, pedang Allah, pedangnya Rasulullah. Kalau Ja'far, Asadullah, singanya Allah dan singanya Rasulullah. Belum memang lelaki yang pemberani. Iya. Para sahabat pun bersepakat bahwa nanti yang berbicara adalah Ja'far ibn Abu Thalib. Kalau kita disuruh berbicara. Karena memang beliaulah yang lebih mengenal Rasulullah daripada yang lain. Kayak ini adalah anak dari Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang hidup dengan Rasulullah dari kecil. Dari kecil belum lihat Rasulullah. Maka mereka pun bersepakat bahwa nanti yang berbicara adalah Ja'far. Terus mereka juga berdiskusi apa yang harus kita katakan nanti tentang Nabi Muhammad. Kalau mereka semua bilang naqulu wallahi ma'alimna, kita katakan saja apa yang kita tahu tentang Rasulullah. Tidak usah kita buat-buat, tutup-tutup. Pokoknya apa yang kita tahu tentang Nabi, kita katakan saja. Dan ini adalah awal kebaikan untuk mereka tentunya. Karena namanya kejujuran, itu pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. Itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian selalu jujur karena kejujuran itu akan selalu mengantarkan kita kepada hal yang baik. Mungkin pahit tapi selalu akan mengantar kita kepada yang baik. Dan mereka katakan kainan fi dzalika ma huwa kain. Pokoknya apapun yang terjadi, mau kita diusir kembali ke Makkah atau bagaimana, pokoknya kita ucapkan yang benar. Sesuai kenyataan.
Maka tibalah masanya mereka menghadap. Faqadima ashabu Rasulillah faqamu bi babi Najasyi. Para sahabat datang, mereka berdiri di pintu kerajaan Najasyi. Qalu, mereka bilang, ata'adhanu li awliya illah. Apakah engkau mengizinkan kepada penjaga pintunya, wali-wali Allah, untuk masuk? Maka mereka pun mengizinkan. Dan Amr ibn al-As serta temannya tadi sudah menghasut Raja Najasyi dan yang di sekitarnya. Mereka tidak akan mau sujud kepadamu sebentar. Karena orang Nasoro kalau sama raja, dia sujud kepada rajanya. Mereka sudah hasut bahwa nanti sebentar mereka tidak akan mau sujud kepadamu. Sudah hasut duluan. Masuk. Mereka masuk dan salam. Dibacakan salam kepadanya. Sampai berakhir ke Najasyi. Maksudnya ke paling depan. Bahwa jalisun fi majlis. Dia duduk tentunya di tempat dulunya seorang raja. Wa Amr bin al-As an yaminihi wa Ammar bin al-Walid an yasari. Amr bin al-As itu ada di sebelah kanannya. Karena tamu juga. Dan Ammar bin al-Walid di kiri. Wal qissisuna warruhban samatin ajalasu supai. Sementara para penasehatnya, ada alim ulamanya dan ahli ibadahnya bersof, dua sof, samping kiri dan kanan. Falamman tahayna, tatkala kami sudah sampai ke Najasyi rajanya. Maka dikatakanlah oleh Al-Qissisin, orang berilmunya mereka tadi dan ahli ibadahnya, usjudu lil malik, sujud pada raja. Maka Ja'far berkata kepada mereka sebagai wakilnya untuk berbicara, la nasjudu illa lillah. Tidak ada takutnya. Kami tidak akan sujud kecuali kepada Allah. Berucaplah Amr ibn al-As, ala tara ayyuhal malik, tidakkah kamu lihat itu? Benar yang kami bilang tadi. Dia ini memang tidak mau tunduk. Dia hasut rajanya. Inna saddaqna, sungguh kami jujur kepada. Lam yuhayyuka bitahiyatik allati tahya biha. Mereka tidak memberikan selamat kepadamu seperti kamu berikan selamat terhadap kaum kebiasaan. Tapi Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far dan kaum muslimin yang lain, ma mana'akum an tahyuni bitahiyati, apa yang menghalangi kalian untuk memberikan salam seperti kebiasaan kami di sini? Nunduk kepada raja. Apa jawabannya Ja'far? Inna hayyainak bitahiyati ahlil jannah wa tahiyatil malaika
telah memberikan ucapan salam kepadamu dengan salamnya penduduk surga dan salamnya para malaikat. Dengan ucapan tadi. Mulai Najasyi memahami hal tersebut dan tidak mempermasalahkan. Iya. Dan memerintahkan pelayannya untuk melayani tamu seperti biasa. Menyebarkan piring dan makanan serta minuman. Setelah itu dia bercerita, dia bertanya, "Mahadad din alladhi faraqtum fihi qaumakum walima walam tadkhulu fi dini." Agama apa ini yang kalian menyelisih kaum kalian sendiri di Mekah? Dan juga kalian ke sini tidak masuk ke agamaku, agama Nasara. Jadi dia bertanya, "Wala fi dini ahadun min hadhil umam." Dan kalian juga tidak memeluk agama seorang pun dari umat-umat yang ada. Karena kan ada Yahudi. Iya. Nasara tidak masuk, Yahudi tidak masuk. Agamanya musyrik juga tidak masuk. Agama apa yang kalian punya ini? Maka tentunya kata Ummu Salamah, "Fakana alladzi kallamahu Ja'far." Maka yang berbicara kepada Raja Najasyi menjawab hal itu adalah Ja'far ibn Abdul Thalib. Faqalalah, maka Ja'far mulailah berkata, "Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah." Dulu kami ini kaum yang bodoh. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Dia ceritakan apa adanya seperti tadi. Sebelum mereka masuk Islam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Wa na'ti bil fawahish, kami melakukan zina. Wa naqtaul arham, memutus silaturahim. Wa nasiul jibar, kami sangat buruk dalam bertetangga. Yakulul qawiyyu minad dha'if, orang kuat dari kami memakan yang lemah. Yang kuat memakan yang lemah. Wa kunna ala dzalik, kami dulu di atas itu. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul. Dan Ja'far pintar. Kita selesaikan sedikit lagi. Ja'far bilang, "Ar-rasul alladzi basyara bihi Isa." Rasul yang Isa telah berikan kabar gembira kepada kalian. Ismu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ini Rasul kami, namanya Ahmad. Salah satu nama dari Nabi kita Muhammad SAW dikenal juga oleh orang Nasoro. Karena Isa memberikan kabar itu pada mereka. Na'rifu nasabah, kami tahu sekali nasab. Ini orang jelas. Wasirqah, kami tahu kejujurannya. Wa amanatah, kami tahu amanahnya. Wa afafah, kami tahu kehormatannya. Fada'ana ilallah, maka dia mengajak kami kepada Allah. Linuwahhidahu wa na'buduhu, agar supaya kami mentauhidkan Allah dan hanya menyembah Allah. Yang lain kami harus tinggalkan. Wa nakhla ma kunna nahnu na'budu wa aba'una min dunihi,
dan kami meninggalkan apa yang kami sembah dan bapak-bapak kami sembah selain Allah, minal hijarati wal authan, dari bebatuan dan berhala patung. Itu ceritanya. Dan masih ada lagi nanti yang dia katakan itu, kita kayaknya habis waktu, kita lanjutkan lagi nanti insya Allah. Masih panjang ini ucapan Ja'far, sehingga nanti Najasyi ia mengambil sikap dari itu. Karena ini akan berbeda dengan ceritanya tadi, utusannya musyrikin. Kita baca lagi nanti insya Allah. Dan untuk diketahui, mulai bulan kemarin sebenarnya kita hanya 2 kali pertemuan. Setiap pekan kedua dan keempat. Sebelumnya kita alhamdulillah setiap pekan. Nah, kalau mulai bulan kemarin dan bulan ini dan seterusnya insya Allah, itu hanya 2 kali sepekan. Hanya 2 kali sepekan, yaitu setiap pekan kedua dan keempat. Seperti sekarang ini, pekan terakhir. Dan pekan kedua. Pekan pertama dan ketiga, tidak. Barakallahu fikum, semoga kita diberikan lagi nanti waktu untuk melanjutkan nanti. Masih panjang ini ceritanya, bagaimana mereka di sana. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.